Ya, kita sama-sama tahu keluarga ini, keturunan pengusaha legenda yang membangun bisnis sejak 1942. Tapi peningkatan kekayaannya melesat setelah pewarisnya terjun ke politik, masuk partai, menjadi ketua umum, wakil rakyat, dan jadi pejabat negara. Menjadi menteri koordinator, Menko Kesra, dan Menko Ekonomi pada pemerintahan lalu. Setelah jabatannya lepas, pamor di bisnisnya merosot. Saham perusahaannya anjlok seharga permen dan sampai kini masih menanggung hutang 773 miliar rupiah sebagai buntut bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Terbaru, malah tersangkut skandal yang menyebabkan kerugian jiwasraya sejak tahun 2006. Ada penempatan investasi 1,7 triliun rupiah. Diduga saham bodong, saham gorengan. Kendati begitu, anak-anak dan keturunannya cuek saja. Tetap pamer kekayaan tanpa rasa malu dan ada upaya ngemplang juga. Negara terus mendesak, tapi diacuhkannya. Kita tahu pasangan yang bersinar di keluarga ini. Pasangan ganteng dan cantik, selebritas, nyaris sempurna dan tak menginjak bumi. Liburan dan foya-foya kerjanya, sebagaimana nampak di akun media sosial mereka selama ini. Hidupnya makmur, berlimpah harta dan sentosa, tapi seperti tak bersyukur. Enggan berbagi kepada sesama juga, yang nampak di medsos terus menikmati pesta, liburan, pamer harta dan hura-hura, seakan negara dan bangsa ini sedang baik-baik saja. Tentang tidak berbagi kepada sesama, saya memang tidak tahu persisnya. Baik sangkanya, barangkali suka beramal tapi tidak dipamerkan. Tapi, bagaimana kalau memang tidak ada yang bisa dipamerkan lantaran tidak pernah beramal? Nampaknya memang makin ngetren gaya hidup warga super kaya yang tak menginjak bumi, bergaya sultan, di tengah pandemi terus berlomba pamer harta, asyik menikmati liburan dan menghamburkan uang. Sisi baiknya, industri akomodasi dan pariwisata hidup. Sisi buruknya, kita bisa melihat manusia Indonesia yang tak punya kepekaan. Barangkali di negara Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, Kolombia, dan Timur Leste ada sosialita juga. Seperti mereka, kaum jet set, tapi apa sih yang terbayang warga dunia tentang negara-negara itu? Kemiskinan, tumpukan hutang, dan keterbelakangan. Demikian juga warga dunia melihat Indonesia. Sosialita berfoya-foya di tengah kemiskinan dan pandemi. Di tengah tagihan hutang ratusan miliar pada negara, saat negara sedang pontang-panting menyetop bencana. Dan air mata saya menetes saat membaca kisah Nestapa, tukang bubur di Tasikmalaya yang didenda 5 juta rupiah lantaran melanggar PPKM. Sementara yang hutang 770 miliar rupiah bisa pesta-pesta dan pakai narkoba. Kita kenal keluarga seperti ini, bisa mengurus dan mengatur segalanya. Berdasar kasus sejenis, kita layak menduga bahwa mereka akan direhabilitasi, karena baru kali ini jadi urusan polisi. Boleh jadi hamba wet ini akan terus memproses mereka agar masuk jeruji besi. Tapi jangan lupa, jaksa dan hakim bisa dilobi. Ingat kasus jaksa Pinangki yang dapat vonis ringan karena penegak hukum di pengadilan masuk angin belum lama ini? Barangkali vonis rehabilitasi juga cuma basa-basi. Dan setelah itu akan mengulangi foya-foya lagi sebagaimana yang terjadi pada para selebriti. Kasihan benar abang tukang bubur di Tasikmalaya dan juga warga Sidoarjo, korban lumpur lapindo di Jawa Timur sana. Keadilan tidak berpihak pada mereka. Ya, kita kenal keluarga ini, pengusaha dan pemilik media dan jaringan televisi yang dijadikan bemper dan mendukung kaum oposisi. Hanya bermodal sinyalemen. Katanya, dan kami dengar, host mereka bisa menampung narasumber anti pemerintah, pengamat untuk membenarkannya, menjadikan opini pembenaran tudingannya. Stasiun TV grup keluarga ini yang menghadirkan dan mengorbitkan filsuf jadi-jadian yang gemar mendungu-dungukan orang yang berseberangan pendapat dengannya. Ketika berita penangkapan bos mereka tidak tayang di grup media itu, siang dan petang kemarin, nampak ada jajaran redaksi menjadi dungu berjamaah. Ada berita besar yang tidak tayang, padahal ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Produser, pemret, redaktur, reporter, dungu bareng, kompak. Karma nggak pakai lama, ya.
Wartawan itu Ratu Dunia. Konon sebutannya begitu katanya. Tapi itu dulu. Di ketiak korporasi kini, wartawan jadi skrup perusahaan dan orang gajian. Pegang nomor induk pegawai, berita heboh, viral, skandal besar tentang bos mereka masuk di laci. Di-delete dari newsroom. Bahkan boleh jadi tak dibikin sama sekali. Name make news, public figure, celebrity, proximity, aktual, faktual, kontroversial, sensasional, viral, hot news. Semua kriteria terpenuhi. Tapi, itu kan teori. Berlaku untuk orang lain, bukan untuk bos kami. Bos Anda maksudnya. Kini yang terjadi adalah kontroversi hati yang mempertakut karena ancaman labil ekonomi akibat tekanan dari pihak yang menguasai konspirasi kemakmuran sehingga harus kudeta hati. Nampaknya perlu harmonisasi di semua level demi konsonan langit. Apalagi buat yang sudah bekerja 29 years age. Alamak Jang, daku kena virus vikisinisasi. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaan kepada saya. Saya ini akan menjadi apapun yang saya lakukan tidak menjadi sebuah perkara tertutup. Sebenarnya saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak saya untuk orang miskin tersebut. Saya berharap melalui pernyataan saya ini saya bisa mendapatkan maaf yang besar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasih orang tua saya dan seluruh keluarga besar. Yang pertama anak saya yang telah mencintai dan memberikan, dan yang pertama buat saya adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai wakil yang berarti saya bisa pada sikap hati dan mengucapkan sesuatu yang tidak. Saya ucapkan terima kasih untuk